Hai guys, annyeonghaseyo mirubun. Ketemu lagi dengan Mince di sini yang akan membahas momen-momen kocak BTS saat di acara Monpae Season 2. Tapi kalau di antara kalian mungkin bosen Min, kok bahas Monpae terus sih, yang lain kek? Ya karena Min tuh kangen dengan acara itu. Lagian BTS kan belum ada program terbaru yang survival gitu di luar-luar. Ya. Dan mungkin di antara kalian sudah nonton video aslinya diulang-ulang, nggak penasaran lagi. Dan kalian boleh skip kok videonya. Namun kalau kalian tetap ingin denger versinya Mimin, monggo Mimin akan spoilerkan. Oke, tanpa berlama-lama, berhubung Mimin besok mau tandur ke sawah nanam padi, jadi kita mulai aja ke ceritanya. Kicrut. So let's go. 이렇게 넓은 데서는 또 이거 한번 해줘야죠. Di scene awal diperlihatkan BTS yang hendak siap-siap naik kapal guna melihat penangkaran hiu di Pulau Hawaii. BTS pun tak lupa menyapa pemandu mereka, orang bule dengan ramanya seperti aloha atau halo. 여러분 즐길 준비 되셨나요? Di situ Kim Seokjin bertanya apakah nanti akan hiu beneran katanya. Soalnya aku bener-bener takut nih. Namun berbeda dengan si Cookie, dia mah sangat antusias dan gak sabaran untuk melihat hiu tersebut. Nope. Jimin bilang, haruskah kita membawa senjata untuk berjaga-jaga? Dan si Cookie di situ malah nakut-nakutin para hayong-hayongnya bahwa hiu itu akan menghampiri mereka dan menggigit kawatnya. Otomatis para hiu itu akan menggigit mereka juga katanya, yang membuat nyali para hayong-hayongnya itu ciut. Sementara Suga dan Markute hanya diem aja di belakang sambil hokcai dan mata mereka yang ngantuk. Mungkin efek dari angin laut yang sepoi-sepoi. 오케이. Lalu Kim Seokjin kumat jailnya dan bertanya ke si Cookie, "Juguk sih," katanya, "kalau kamu bertarung dengan hiu itu, apakah kamu akan menang?" "Apa kamu bercanda?" jawab si Cookie. "Tapi oke, nanti aku akan coba memukul hidung hiu tersebut," katanya dengan kesal. Lalu Kim Seokjin balik bertanya lagi, "Juguk sih, kenapa badan kamu sekarang tambah gendut?" "Apa kamu baru nyadar?" jawab si Cookie dengan kesal. 경국 씨, 왜 이렇게 살쪘어요? 이제 알았어요? Tak lama BTS pun sampai ke tempat penangkaran hiu-hiu tersebut. Dan para hiu-hiu itu juga sangat gembira menyambut BTS. Mungkin di hati mereka asik ada santapan mungkin. Tapi enggak lah, mereka kan sudah dilindungi oleh kawat-kawat yang aman. 오케이. 친하니까. 예. 미술관 가서 친해. Namun walaupun awalnya mereka takut, tapi kalau udah nyebur mah mereka tetap aja seru, karena itu adalah tantangan buat mereka. Terkecuali J-Hope, ya walaupun dia berani turun, tapi udahnya dia harus pusing karena mabuk laut. Mimin mah ngeri tahu, takutnya tiba-tiba saja hiu itu nyapluk ke tangan mereka. Tapi mungkin hiu itu dikasih makan dulu sebelum BTS datang, makanya nggak terlalu agresif. Atau jangan-jangan hiu-hiu itu army. Setelah puas melihat hiu dari dekat, BTS pun kompak teriak ke staf agar diberikan makan. "Lapar," katanya.
Selesai makan, ternyata benar saja BTS harus kehilangan satu member, yaitu J-Hope, akibat sakit karena mabok laut. Mereka berenam pun terpaksa harus melanjutkan petualangan mereka tanpa J-Hope. Kurang seru sih, tapi mau gimana lagi? Dan di sini mereka berenam kompak menggunakan topi di kepalanya. Walaupun yang tiga berbeda sendiri memakai duduk laken. Juga si Cookie tetap dengan baju yang itu-itu saja, yang gak ganti selama 3 hari berturut-turut. Mereka berenam pun terbagi menjadi 2 tim untuk berburu kuliner. RM sendiri di sini harus mengasuh 2 orang anak klan 95 sekaligus. Sementara bininya Kim Seokjin harus mengasuh si sulung Suga dan si bontot Chucky. Dan mereka akan berkumpul kembali setelah 3 jam kemudian. Di acara ini tentu pengalaman BTS dalam bahasa Inggris belum semahir sekarang ya. Dan Jimin dan Tete tentu sangat beruntung bergabung dengan RM. Sebagai seorang ayah, RM juga menyuruh Tete pesan makanan ke kasir pakai bahasa Inggris sambil diliatin dari belakang seperti seorang guru yang sedang mengawasi muridnya. Jadi kalau ada kalimat yang salah, RM akan segera ngebenerinya. Ternyata begitulah cara RM mengajari member lain dalam bahasa Inggris. Yes, I love on Kinetic Manifesto film. Wow, next question. What did you guys love about making Dynamite and the music video? Sementara itu, Kim Seokjin, Suga dan si Cookie memilih makanan yang dijual pakai mobil di tempat terbuka, yang membuat si Cookie rada-rada merenyeng karena mendengar suara anak kecil yang nangis dengan kencang. Namun saat anak kecil itu nyamperin mereka, si Cookie dengan ramahnya memanggil Jinggu. 안녕 친구. Dan ini Kim Seokjin kenapa lagi tiba-tiba kumat konyolnya. Dia tiba-tiba memberikan ciuman jauh ke arah Suga dan si Cookie, namun malah ditanggapinya dengan dingin oleh Suga. Bodoh amat ah. Di sore harinya, BTS pun kembali komplit lagi karena J-Hope sudah pulih dari sakitnya dan bisa bergabung di season persahabatan Waikiki. Dan si Cookie kali ini tidak lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu belum dicuci atau belum kering. Sementara Markutet dari dulu dia memang suka pakai celana yang komprang-komprang. Mungkin biar burung di dalamnya tuh bebas leluasa bergerak gitu. Dan dia juga hobi memakai bandana di kepalanya, yang kalau rambut sekarang tuh dipakein bandana pasti mirip Rambo. Dan lagi-lagi mereka kali ini harus berburu kuliner hanya bermodalkan peta agar bisa makan sore sambil jalan kaki. 3J pun kali ini menjadi satu tim dengan duduk kuilaken yang sama. Kompak ya. Iya. Sementara itu Suga jadi satu tim dengan Tete, sementara RM satu tim dengan J-Hope tentunya. Petualangan sweet mereka pun dimulai dari sini sambil menilai seberapa cocok mereka kalau dijadikan satu tim di zaman dulu. Kalau 3J, Jimin, Jungkook dan Jin, mereka bertiga memang cocok sih dijadikan satu tim. Namun mereka berdua akan kalah dengan Kim Seokjin yang terlalu banyak ngoceh gak jelas seperti banyolan garing yang mirip orang tua. Dan anehnya Jimin dan si Cookie malah ngeladenin banyolan garing Kim Seokjin itu, yang membuat Kim Seokjin malah kesenangan dibuatnya. 아저씨, 저 차에 있는 아저씨 되게 좋아해 주신다. Sementara Suga dan Tete dulu masih terlihat ada sungkan, berbeda dengan sekarang yang suka memaksa dengan gemesnya. Terlihat saat Suga sampai di tepi pantai, Suga berkata, inilah Hawaii yang kita impikan, seolah menandakan kalau keinginan mereka bisa tercapai. Suga juga dengan senang hati memotongkan Tetet tanpa disuruh, padahal biasanya dia itu kan malas.